Halo semua, kita akan membahas tentang grup. Nah, mulai dari yang pertama yaitu definisi grup. Grup itu biasanya ditulisnya seperti ini, dikurung, kemudian ada huruf kapital dan ada suatu tanda operasi. Huruf kapital ini, di sini saya tulis G, ini menggambarkan himpunan G. Kemudian tanda bintang ini menggambarkan operasi yang berlaku pada himpunan tersebut. Jadi grup itu merupakan kombinasi antara suatu himpunan dengan operasi tertentu. Nah, seperti ini, suatu himpunan dengan operasi tertentu, dia dinamakan grup jika memenuhi 3 sifat. Sifat asosiatif, sifat ada identitas, dan punya inverse. Jadi suatu himpunan dengan operasi tertentu apakah bersifat asosiatif? Apakah dengan operasi tertentu tersebut grup itu memiliki identitas, elemen identitas? Dan apakah himpunan dengan operasi biner tertentu tersebut punya inverse? Jika ketiga-tiganya terpenuhi, maka ini dinamakan grup. Asosiatif itu seperti apa? Asosiatif itu jika ada 3 elemen sembarang, 3 anggota sembarang dari grup ini dengan operasi yang ditentukan, operasi bintang, dan berlaku A bintang B didahulukan, kemudian bintang C sama dengan A bintang B bintang C yang didahulukan. Itu asosiatif. Kemudian apakah dia punya identitas? Dicari suatu elemen E, namanya identitas. E-nya ini dari anggota G. Dipilih, jadi tidak sembarang ya. Dipilih suatu elemen E di G, kemudian dia memenuhi sifat A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Untuk A itu semua anggota yang ada di G, sembarang anggota. Kemudian dia punya inverse kalau setiap anggota A di G nanti ada anggota lain di G sehingga A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan E. Jadi kalau yang asosiatif itu sembarang anggota, 3 anggota A, B, C seperti ini. Kalau identitas itu nanti untuk sembarang anggota A yang ada di G, kita pilih ada satu elemen di G. Jadi hanya memilih satu. Kemudian kalau inverse ini nanti jika ada A maka akan ada pasangannya si B. Sedemikian hingga mereka kalau dioperasikan menjadi E. Seperti itu ya. Contohnya, contoh grup ini Z dengan operasi biner positif plus penjumlahan. Z ini bilangan apa? Bilangan integer ya, bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan 0. Bilangan bulat ya, bulat positif, bulat negatif, dan 0. Apakah dia grup dengan operasi penjumlahan? Kita cek asosiatifnya. Ambil sembarang A, B, C elemen Z, maka karena dia operasi penjumlahan, jelas A tambah B tambah C, itu berarti seperti ini ya, sama aja dibuka kurungnya. Jadi, A tambah B dikerjakan dahulu ditambah C, nanti hasilnya tetap sama dengan A ditambah B tambah C yang dikerjakan dahulu. Jadi, Z dengan operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Lanjut, apakah mereka punya unsur identitas? Ambil sembarang A di Z, sembarang, ngasal aja ngambilnya ya. Kemudian nanti pilih suatu anggota yang bisa membuktikan ini benar. Pilih suatu E. Di sini kalau operasi penjumlahan kita pilih E-nya adalah 0. Sehingga A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. A tambah 0 sama dengan A. 0 tambah A juga sama dengan A. Nah, jadi ini ketentuan ini sudah terpenuhi. Artinya Z dengan operasi penjumlahan itu punya elemen identitas yaitu 0.
Ketentuan kedua sudah dipenuhi, sekarang kita ke ketentuan yang ketiga. Apakah punya inverse? Kan seperti itu. Ambil sembarang A di Z, sembarang. Nah, nanti akan ada negatif A. Di Z juga tidak? Iya dong, kan Z itu tadi kan bilangan bulat. Misal gini deh, A-nya 1, berarti nanti akan ada negatif 1 sebagai pasangan dari si A itu. Misalkan A-nya 2, berarti nanti ada pasangannya negatif 2. Misalkan A-nya negatif 5, berarti nanti ada pasangannya negatif 5, artinya 5, kan gitu ya. Berlaku apa? Berlaku A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Jadi semuanya punya pasangan yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah si identitas tadi. Identitas tadi yang di ketentuan kedua tadi itu kan bilangan 0. Jadi ini kalau dijumlahkan hasilnya 0, berarti di Z ini punya inverse. Karena ketentuan pertama sudah terpenuhi, asosiatif, ketentuan kedua punya elemen identitas, dan ketentuan ketiga punya inverse, terpenuhi semua, maka himpunan Z dengan operasi biner penjumlahan adalah suatu grup. Ini contoh yang grup. Contoh yang bukan grup. Ini Z dengan operasi pengurangan. Kita buktikan bahwa dia bukan grup. Pertama, mulai dari sifat asosiatifnya dulu. Ambil sembarang A, B, C di Z. Nanti karena operasinya pengurangan, maka si bintang-bintang ini kita ganti dengan pengurangan. A dikurangi B dikurangi C itu artinya A kurangi B kurangi C kan ya kalau nulisnya langsung. Tetapi kalau A dikurangi B kurangi C itu artinya A dikurangi dibuka kurung B negatif C, di depannya ada negatif, berarti jadinya malah plus C. Sama tidak? Tidak sama ya. Karena tidak sama, maka A kurangi B dikerjakan dahulu, dikurangi C, ternyata hasilnya tidak sama dengan A dikurangi B kurangi C yang dikerjakan dahulu. Itu artinya baru ketentuan pertama saja sudah tidak berlaku. Kalau sifat asosiatif sudah tidak terpenuhi, maka kalian tidak perlu membuktikan elemen identitas dan inverse. Nah, jadi dari sini sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa Z dengan operasi pengurangan bukan merupakan grup. Seperti itu ya. Semoga ini pengertian awal dan contoh bukan contoh dari grup bisa dipahami. Selanjutnya kita akan membahas teori selanjutnya mengenai grup. Terima kasih.